ini Mami mau sharing vitamin apa aja sih yang bisa dikonsumsi anak-anak setiap hari. Nih, ini dia. Nah, apa aja? Ada omega 3, ada kalsium, ada klorofil, sama yogurt. Nih, aku jelasin satu-satu ya, apa aja sih sebenarnya. Nih, kalau untuk omega 3 ini, aku pilih sengaja yang cair. Karena kalau untuk yang jelly biasanya itu udah mengandung gelatin yang kita nggak bisa konsumsi. So, aku pilihnya yang cair. Nah, kebetulan yang cair ini aku carinya juga yang EPA sama DHA-nya itu yang tinggi sampai dengan 1500. Karena kebanyakan vitaminnya anak-anak itu untuk omega 3 itu cuma sekedar aja gitu, cuma kecil persentasenya. Nah, kalau ini aku pilih tuh soalnya tinggi. Terus ini juga bisa dikonsumsi sama anak-anak, jadi aku kasihnya itu porsinya sedikit aja, cukup 1 sendok teh setiap hari. Ini kalsium, kalsiumnya juga aku pilih yang sirup dengan apa ya, ini ada keterangannya juga di sini, ada 1000 IU, mengandung vitamin D3 sama kalsium dan magnesiumnya juga. Jadi lebih bagus untuk penyerapan ke tulang anak-anak. Berharap anak-anak bakal bisa lebih tinggi, lebih besar badannya dibanding papi maminya. Terus yang ketiga ini klorofil. Klorofil ini sebenarnya zat hijau daun sih, jadi kayak semacam penggantinya sayur. Anak-anak alhamdulillah sih sayur sama buah-buahannya sih udah kenceng banget, udah pada suka. Malah mereka lebih suka sayur dibandingin daging. Tapi tetap aja lah, ada kalanya kan anak-anak tuh susah makan, terutama Zayan. So ini Mami kasih sedikit, ditaruh di air minumnya, karena ini nggak ada rasanya apa-apa, cuman efeknya tuh kayak warna airnya aja jadi agak-agak, bukan agak lagi sih, emang jadi hijau banget gitu. Ya, kasih klorofil juga. Terus kalau yogurt ini karena kebetulan memang anak-anak tuh suka banget dan udah dibiasain dari bayi, jadi mereka pasti minta tanpa disiapin, mereka minta. Dan terutama kakaknya kan bawa bento, pasti aku selalu sertain yogurt ini sama buah-buahan. Nah, terus ini apa nih yang bentuknya aneh? Tuh, ini abaikan botolnya ya. Ini tuh botolnya tuh bekas susu, isinya madu. Ini mama yang ngajarin. Ada campurannya soalnya. Jadi kayak ada madu plus sari nanas, difermentasi, didiemin di luar, itu di luar lemari es maksudnya ya, 3 hari. Baru kalau sudah dicampur sama madu, dimasukin langsung ke lemari es. Katanya sih ini hasilnya bagus, tapi aku nggak ngerti lebih jelasnya atau lebih detailnya tentang si madu ini ya. Terus jus, nah ini favoritnya semua yang ada di rumah. Ini biasanya aku stok jus ini, 1 pitcher ini untuk 1 minggu. Tapi kadang-kadang ya kalau lagi beruntung aja seminggu baru habis. Biasanya sih kurang dari seminggu, 3 hari 2 hari juga udah habis. Apalagi kalau papinya libur, udah deh minumnya jus terus, padahal badannya udah kurus. Ini kalau jus, kenapa saya? Kalau jus aku biasanya kalau jus biasanya kombinasi atau si buah-buahan utamanya yang selalu aku sertain itu adalah buah bit. Kenapa buah bit? Soalnya buah bit itu aku tahu dia tuh kaya akan antioksidan. Terus kebetulan juga di sini ada, aku nemuin. Jadi setiap kali ada buah bit pasti aku ambil di supermarket. Buah bit, buah apel, terus buat manisnya aku pakainya madu ini. Nah, ini dia nih. Buat manisnya aku pakai madunya ini. Jadi aku nggak pakai gula sama sekali, jadi cuman ditambahin si madu pineapple ini. Masukin ke sini, rasanya enak banget. Beda ya kalau cuman madu doang ke jus itu, aku udah nyobain, rasanya agak-agak enak gimana gitu. Si rasa madunya tuh terasa, tapi kalau udah dicampur pineapple malah jadi itu seger. Beda deh rasanya. Terus ini juga aku tambahin lemon lagi, jadi ada rasa manis, asam, segernya yang khas banget. Kalian harus coba deh ini untuk pengganti kayak yang manis-manis di rumah tuh, jadi lebih sedap aslinya. Gitu deh.
Kalau orang tuanya sih jujur nggak terlalu gimana ya, maksudnya ya udah ngikut anak-anak aja. Itu pun kalau ingat aja minumnya aku utamain. Oh iya, aku utamain sih ya anak-anak ini. Selain jusnya juga buah potong juga aku siap di rumah. Cuman kan kadang ya males gitu ya mamanya, harus ngupasin kupa apa namanya si apel satu-satu. Oh, coba apa sayang? Hati-hati makanannya. Harus kupas apel, harus potong-potong buah apa ya namanya kayak jeruk segala macam. Aku tuh agak-agak males, jadi daripada dalam satu hari itu ke skip buahnya, mendingan aku buat jus. Jadi kalau misalkan mami aku mau jus, ya aku tinggal tuangin gitu aja. Oh iya, aku ada sedikit cerita mengenai vitamin-vitamin ini dan dari kapan aku konsumsi vitamin-vitamin ini semua. Nah sebenarnya aku mulai konsumsi minum vitamin ini buat anak-anak juga itu mulai dari aku tinggal di Korea. Dan kebetulan kan pada saat aku tinggal di sini juga COVID tuh mulai marak, jadinya kita tuh coba-coba cari vitamin yang kira-kira buat daya tahan tubuh anak-anak, terutama yang ketangri ya kan, karena kita nggak tahu yang akan terjadi nanti. Terus kebetulan di sini tuh vitaminnya banyak impor dari Amerika, so mami tuh nggak buta-buta banget bacanya. Sedangkan kemarin pada saat di Jepang tuh mau cari vitamin aja bacanya pusing. Ini tuh buat apa, kandungannya segimana, semuanya kanji. Jadi aku tuh baru bisa benar-benar menelaah dari ingredientnya satu-satu itu ya pas di sini ini, karena ketemu kebetulan banyak produk vitamin dari Amerika. Terus kenapa baru mulainya di Korea? Ada salah satu faktor juga sih. Pada saat di Jepang kemarin, nah aku lihat tuh orang-orangnya, mereka tuh dari Indonesia pindah ke Jepang tuh ngeliat, wah takjub gitu, orang-orangnya tuh sehat-sehat, terus mereka makan yang alami, ibu hamil pun tidak disupport vitamin oleh dokternya. Jadi dok saya perlu vitamin atau enggak? Enggak perlu, kamu makan yang sehat aja gitu. Wah dari situ aku tuh kayak nggak percaya yang namanya vitamin lah di Indonesia. Ibu hamil harus pakai vitamin, itu cuman apa ya istilahnya bisnis si dokter aja. Kita tuh nggak perlu minum vitamin, karena kita tuh nggak perlu minum vitamin, dengan makan yang cukup aja itu udah cukup kok gitu. Dengan makan yang benar, pola makan yang benar, hidup yang sehat sebenarnya udah cukup kok. Itu benar-benar mindset aku yang pada saat di Jepang, dan memang bener sih, karena memang orang sana tuh kuat-kuat, sehat-sehat. Nah pada saat pindah ke Korea, jeng-jeng, tiba-tiba dengan tiba-tiba culture-nya beda lagi. Terus ada kayak persepsi-persepsi yang bikin aku kok gini ya gitu. Jadi aku tuh ngeliat beberapa teman-teman aku, temennya anak-anak juga sebenarnya, yang mereka tuh konsumsi vitaminnya sampai jutaan untuk anaknya sendiri. Dan itu tuh mereka biasanya kasih anak-anaknya tuh ginseng yang khusus untuk anak-anak. Itu harganya lumayan, dan aku pun pengen juga gitu kan, namanya lagi masa pertumbuhan, golden age, apa sih yang enggak buat anak-anak ya kan. Tapi pada saat aku lihat fungsinya, kegunaannya, dan efeknya, ya bagus sih. Cuman ada satu hal efek yang aku tuh kayaknya enggak deh gitu kan. Jadi si ginseng ini tuh bikin kita tuh makin powerful gitu kan. Sedangkan anak-anak aku ini yang dua ini udah nggak bisa diem. Apa jadinya kalau dikasih ginseng? Aduh enggak deh. Nah, jadi
aku cari mengganti selain ginseng yang fungsi benefit itu sama, tapi nggak bikin powerful, hanya bikin daya tahan tubuh aja. Ya udah, akhirnya aku pilih ya ini 3 ini, si omega 3, kalsium, sama si klorofil. Klorofil ini buat detox, terus omega 3-nya buat daya tahan tubuh, buat daya tangkap, terus kecerdasan, sama kalsiumnya ya buat badannya, buat tulangnya juga. Buat COVID juga kan katanya juga harus banyak konsumsi vitamin D kan. Nah, apalagi ya, itu sih sebenarnya sih yang bikin aku benar-benar konsen banget sama anak-anak mengenai vitamin. Karena sebelumnya zaman Izan kecil, pada saat si Izan seumuran Zayan atau pada saat aku hamil Izan, itu namanya vitamin tidak pernah kepikiran sama sekali. Walaupun nyokap udah bilang sampai, ayo kamu tuh minum vitamin, ini nih udah dibeliin vitamin segala macam, tapi aku tuh nggak, ngapain gitu. Dengan makan sehat aja udah cukup. Tuh orang-orang Jepang juga seperti itu, yang alami itu lebih baik. Tapi ternyata aku udah buktiin sendiri. Anak pertama Izan, anak kedua yang selalu support vitamin itu, beda. Beda banget. Jadi kalian yang masih punya anak kecil, nggak ada salahnya untuk pilih makanan yang baik, vitamin yang baik, pola hidup yang baik juga gitu. Terus utamanya juga untuk geraknya anak-anak atau motorik kasarnya anak-anak, karena itu benar-benar penentu mereka, penentu pertumbuhannya mereka pada saat nanti dia besar. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang terlewat lalu jadi harus ngulang lagi dari awal, kan itu kayaknya nggak lucu gitu. Jadi kalau anak kalian udah pinter something tapi geraknya masih belum, mendingan kejar geraknya. Oke, sekian dulu sharing dari Mami. Semoga kalian semua diberkahi oleh keluarga yang sehat-sehat ya. Bye bye.